Dan terima kasih juga kepada Ibu Bendera yang membawakan walaupun namanya sudah singkat tapi termasuk juga bagian dari supaya kita kebetulan kita bersamaan ini hari ketiga dari Ibu Bendera mengambilkan program kita yaitu tentang perkabaran mereka. Terima kasih. Jadi di dalam satu minggu kita belajar tentang kesehatan. Tetapi mungkin kita kalau belajar di pelajaran kita bisa belajar kita lebih kesehatan. Kenapa sih kita pakai ini Newstart, nutrisi, gizi, karbohidrat, air, udara, matahari? Kenapa kayak materinya? Tetapi mari kita pergi dulu apa arti kesehatan itu. Jadi kalau menurut WHO dan sekarang sudah ditambahkan, dulu tidak ada rohani, sekarang sudah ditambahkan, yaitu kesehatan fisik, mental, sosial. Tapi sekarang sudah ditambahkan harus sehat rohani. Jadi dalam hal ini kita akan dibangkitkan untuk membina kesehatan rohani kita, yang mana materi-materi yang kita telah belajar selama minggu sampai sekian malam di gereja ini. Dan ini merupakan hari yang ke-6. Tetapi itu pun karena waktu ini sangat singkat, nanti boleh cara ayatnya saya tidak membacakan lagi. Kalau kita ayatnya ya untuk mempersingkat waktu. Ada beberapa yang harus kita miliki untuk membina atau untuk menumbuhkan kerohanian kita, untuk menumbuhkan kesehatan rohani kita. Yang pertama kita harus belajar tentang kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Membantu kita untuk memberikan ulang yang negatif. Jadi hal negatif kita tinggalkan supaya ambil positifnya, supaya kita mengambil kebijaksanaan. Kebijaksanaan sejati adalah harta surgawi yang akan bertahan sampai akhir zaman. Kita bisa mendapatkan pendidikan terbaik di dunia, tetapi kita tidak juga belajar Alkitab dan belajar tentang Tuhan, kita tidak akan memiliki hikmat yang sejati. Jadi walaupun kita di dunia, kalau kita tidak lain perintah dan kebijaksanaan, maka kita harus serahkan kepada Tuhan agar kebijaksanaan dari surga datang. Sebagaimana kita pernah cerita dalam buku Raja Sulaiman yang turunnya atau kebijaksanaan kepadanya, yang memutuskan antara dua ibu berbuat dengan seorang anak. Tapi dia meminta tolong kepada Tuhan, Tuhan memberikan kebijaksanaan atau hikmat sehingga dia mengambil keputusan untuk suatu keputusan yang berasal dari Tuhan. Baru yang kedua yang itu kemanusiaan. Bagaimana orang Samaria, dia mengerti, dia menolong orang yang sedang ditolong. Bagaimana dengan kita? Dengan dasar ini, kita sebagai umat Tuhan, kita harus mempunyai kemanusiaan. Yang dimana terus dalam bulan dibaca 1 Korintus 13 ayat 4-7 dan Lukas 10 ayat 29 sampai 37. Jadi orang Samaria yang punya kemanusiaan, dia menolong karena itu. Baru yang ketiga, keberanian. Penting kita ada keberanian. Apa yang maksud keberanian? Yang maksud keberanian ialah memang kita pasti ada rasa takut, tapi keberanian memberi, misalnya memberi tahu teman, dia melakukan hal salah. Ya, walaupun dia mungkin marah pada kita. Jadi kalau dia salah, kita harus tegur. Jadi ada beberapa dalam kitab yang mempunyai keberanian berdasarkan cara dia percaya kepada Tuhan, yaitu siapa? Daniel demi Tuhannya dia berani daripada dua sinar. Esther dipertaruhkan oleh Raja Ahasuerus, maka dia mendapatkan bangsanya. Begitu juga Daud dia anak kecil tapi dia berdoa kepada Tuhan,
Dia melawan goliat, dia percaya dia berani untuk melawan goliat yang besar-besarnya. Jadi kita jangan takut, kita harus melihat keberanian bersama Allah. Malam keempat itu keadilan. Keadilan memperlakukan orang lain, tidak membiarkan perasaan pribadi Anda membiasakan keputusan Anda tentang orang lain. Jadi kalau kita harus yang hari keadilan, mungkin di sini ada semua orang dan Pak Jaya ya, di pengadilan juga sehat. Tapi ya saja kita yang memahami banyak. Jadi apa yang dikatakan di sini? Keadilan dalam Alkitab, mari kita baca dalam Ulangan 30 ayat 4. Baru Allah keadilan Mazmur 11 ayat 7. Bagaimana nasihat tentang keadilan bagi kita? Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Yesaya 1:17. Kenapa diberikan dengan janda? Kenapa diberikan dengan anak yatim? Karena ini tidak mempunyai kekuatan. Tapi kalau dia saat benar, bela benar, jangan orang lemah dilemahkan. Pernah kita ujian yang memang yang bersalah hanya mencuri bumi katanya nenek ya beberapa tahun ya pada dia terlalu ya. Jadi keadilan ini bersama Tuhan kita akan berjalan dengan keadilan. Yang kelima, kebajikan dan penyelenggara diri, pertarangan, ya. Asih dikatakan dari malam ini. Kita dalam pertarangan ini ada banyak hal-hal yang kita pikirkan. Jadi kita tidak hanya bertarak untuk masalah makanan saja dalam belajar kita ini. Bukan kita untuk bagaimana cara makan, bagaimana pola makannya, bagaimana dosisnya, apa yang dimakan dan bagaimana itu tidak patut diperbanyak dalam makan. Tapi pertarangan yang kita adalah pertarangan secara rohani, bukan secara jasmani. Jadi pertarangan secara rohani, apa yang perlu kita pikirkan dalam pertarangan kerohanian ini? Pengampunan. Mari kita baca dalam Matius 6 ayat 14-15, Lukas 17 ayat 4. Baru kerendahan hati. Kerendahan hati penting di dalam pertarangan untuk menyehatkan kerohanian kita. Apa itu kerendahan hati? Seperti kata Ibu Sanjuta, ya, tidak membuat, tidak melakukan sesuatu secara berlebihan, tidak mencari sorotan, tidak menarik perhatian pada diri sendiri, tidak menganggap diri kita lebih istimewa. Jadi ini perlu lebih kira-kira untuk kesehatan rohani kita harus merendahkan hati. Baru kehati-hatian. Kehati-hatian ini perlu untuk mengambil tindakan, jangan sembarangan kita mengambil tindakan. Baru pengaturan diri. Pengaturan diri bagaimana mengatasi untuk mencapai tujuan kita. Mari kita baca yang 1:5 ayat 8, 1 Korintus 9 ayat 5. Inilah yang kita pelajari dalam minggu sebelumnya kita di 5. Nah sekarang yang ke-6 yang akan kita bahas, ya, itulah kesimpulan dan kesimpulan yang terakhir ini. Judulnya transendensi. Jadi saya coba buka di kamus bahasa Indonesia, kalau kita baca sana, artinya cara berpikir tentang hal-hal yang melakukan apa yang terlihat yang dapat ditemukan di dalam Alkitab. Yang sebenarnya transendensi itu untuk memberikan kekuatan kepada diri kita, bagaimana keajaiban Tuhan. Tetapi terkadang pikiran kita berlebih. Kita habis tahun mencari bagaimana kok bisa begini, siapa Tuhan, bagaimana Tuhan itu. Berarti tidak ada Tuhan itu, tidak ada alam, ya. Sementara apa dikatakan Tuhan kepada kita melalui Yesaya 55 ayat 9. Sebab rencanaku bukanlah rencanamu, dan jalanmu bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti langit lebih tinggi dari bumi, demikian juga jalan lebih tinggi dari jalanmu, dan
sekarang udah dibilang ini kan kita terlalu berbeda untuk memikirkan bagaimana tentang Tuhan. Ya, salah contoh pemikiran yang mempelajari sifat Tuhan yang nyata begitu jauh berjarak dan mustahil dipahami manusia. Jadi dalam perselisihan ini ada dua yang harus kita pikirkan. Nah, tetapi sampai itu perselisihan memberikan kekuatan bagi kita. Ya, kekuatan yang sehari-hari dan melihat ke dalam cara berpikir yang lebih benar. Jadi perselisihan ini apa yang mendorong kita untuk menguatkan kita bahwa Allah itu ada. Mari kita lihat pertama tentang keindahan dan keunggulan. Jadi ini presiden mendukung, diberikan presiden untuk mendukung lebih dekat kita hubungan melihat keindahan dan keunggulan. Jadi kalau kita melihat ukiran yang unik dan indah, kita mengakui kehadiran seseorang, kita harus mengakui keindahan yang diberikannya. Tetapi yang lebih kita kagumi, bagaimana motivasi Tuhan Allah kepada kita untuk melihat tentang alam keindahan. Kalau kita pergi dalam lubang, kita lihat bagaimana alamnya. Bahkan kalau kita lihat malam hari bulan bintang, kita lihat bagaimana cara tenggelamnya matahari. Kita harus belajar, kita banyak berpikir lebih banyak jauh lagi mengatasi pikiran Tuhan Allah. Sudah dikatakan dalamnya saya jual 5 ayat 9 rancangan dia. Tetapi mari kita syukuri bahwa dengan alam ini, dengan keindahan alam ini, kita bisa lebih mendekatkan, mempercayai bahwa Tuhan Allah yang ada. Ya. Kalau kita pikir orbit dari bulan bintang, kenapa ke belakang matahari? Ya, tetapi orbitnya itulah kekuasaan Allah. Jadi maka kita lebih dekat mengenai diri dan percaya keindahan-keindahan yang diberikan Tuhan Allah di bumi. Dan juga apa motivasi manusia untuk kita lebih dekat dengan Tuhan? Apakah keindahan dan keunggulan adalah kekuatan yang dapat membantu orang dalam mengatasi tantangan emosional atau posisi terjadi? Jadi mungkin kita bisa saja mengalami stres, ya. Jadi sehingga mungkin itulah nanti kita ada depresinya, mungkin terlalu jenuh pekerjaan, sehingga yang melihat alam semuanya keindahan. Jadi apa keindahan juga dikaitkan dengan berbagai perilaku yang menyehatkan. Jadi ini sangat menyehatkan diri kita untuk melihat keindahan alam. Jadi bersyukur, kita tetap ketentuan sikap seperti melalui perasaan dan cara memandang diri sendiri dalam kehidupan. Dan lebih bagus lagi perasaan yang sebenarnya untuk mengungkapkan rasa syukur secara terus kepada orang lain. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan kita katakan terima kasih. Tapi bagaimana kalau kita berikan seseorang, tapi yang dikatakan terima kasih pada kita? Jangan kita mengumpat, kita katakan juga syukur. Ya, jadi sebagai ini ya, untuk buat pemelihara, ya. Tapi apapun katanya, kita tetapkan rasa bersyukur. Tiga komponen utama sikap bersyukur. Rasa menghargai untuk seorang atau sesama. Jadi kita hargai apa rasa yang baik terhadap orang atau benda. Jadi kita bersyukur rasa untuk baik terhadap orang. Kecenderungan bertindak positif dan mengalir partisipasi dan niat baik itu. Jadi itu di sini katakan syukur bertemu pada kesehatan fisik dan psikologis, seperti fungsi dan muskular dan kekebalan yang lebih baik. Jadi kalau sedang kita mengucapkan syukur, terima kasih, berarti itu menguatkan imun dalam tubuh kita dan juga menguatkan pikiran kita. Orang yang bersyukur memiliki kebiasaan olahraga yang lebih baik, suasana hati yang positif, dan pola hidup. Mereka cenderung tidak mengalami depresi dan lebih cenderung terlibat dalam berbagai perilaku yang ditujukan untuk membantu orang lain. Orang yang bersyukur cenderung memiliki pencapaian tujuan, optimis, kenikmatan kerja, dan pemikiran kerja yang lebih besar. Syukur memiliki manfaat spiritual juga, seperti perasaan keterkaitan dengan kehidupan. Kegiatan syukur telah berhasil secara luas dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengelola
Jadi kalau mau kita menghadap subuh akun depresi, ya, depresi kita akan hilang. Jadi mana kita renungkan, ya, apa kira-kira cara untuk mengambilkan maksud? Jika seorang tidak mengungkapkan rasa terima kasih, apabila itu membuat Anda cenderung tidak mengungkapkan rasa terima kasih kepada mereka, bagaimana? Seperti kata tadi, mari kita baca dalam Mazmur 9 ayat 1-2, Mazmur 9 ayat 1 untuk memimpin hidup. Menurut lagu Mutbeden Mazmur Daud, aku mau bersyukur kepada Tuhan yang sedang hatiku. Aku mau menciptakan segala perbuatan yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, termasuk bagi umat-Mu yang maha tinggi. Jadi syukur itu apapun kita syukuri, ya. Jadi ada banyak sekarang ini, ya, kita syukuri apa yang ada pada diri kita, ya. Jangan sekarang pengharapan. Apa yang harus kita tahu tentang pengharapan? Jadi ada tulisan yang adalah sejarah, hari ini kesempatan, yang akan datang adalah harapan. Jadi apa yang dia tentang harapan? Kekuatan terhadap berkaitan dengan harapan positif tentang masa depan. Ini melibatkan pemikiran optimis dan fokus pada harapan yang baik. Harapan lebih dari sekedar emosi merasa baik. Dia memiliki motivasi dan keyakinan bahwa tujuan dapat tercapai dengan juga banyak cara kerja yang dapat dilakukan untuk mencapai masa depan yang diinginkan. Jadi ada banyak harapan kita dengan kegiatan kita bekerja satu harapan, tetapi kita juga satu harapan hidup tetap dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Suatu pengharapan menjadi kepada kita akan hidup kekal. Harapan sangat berkorelasi dengan kekuatan karakter lain yang terkait dengan kesejahteraan. Hubungan antara harapan dan semangat dalam berkait ini dua kekuatan karakter, di mana semangat adalah penerapan kepositifan di masa sekarang. Harapan adalah penerapan kepastian di masa depan. Harapan juga cenderung berhubungan dengan rasa syukur dan cinta, kehangatan penghargaan dan energi yang melekat pada kekuatan ini membuat orang lain menganggap sangat menguntungkan. Harapan adalah salah satu kekuatan dua karakter yang lebih terkait dengan kebebasan hidup dan kesejahteraan. Orang yang penuh harapan cenderung dia cemas atau depresi. Jadi kalau kita mempunyai harapan, kita tidak merasa was-was atau depresi. Orang yang penuh harapan bertahan, terutama ketika ditantang mereka lebih tangguh. Jadi apabila ada pertanyaan suatu harapan akan membuatkan kita. Harapan adalah optimis berkreasi dengan berbicara masalah secara aktif. Harapan dikaitkan dengan kesadaran dan kemampuan untuk menunda kekuasaan. Orang yang penuh harapan cenderung lebih sehat dan lebih sukses. Harapan mengarah pada umur panjang yang lebih besar. Orang dengan harapan tinggi mempertahankan banyak emosi positif setelah mengalami kejadian. Jadi bukan emosi yang kalau negatif. Mari kita baca bagaimana dia Yeremia 29:11. Sebab aku ingin mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai, kesejahteraan dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi harapan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah tentang rencana bukan kecelakaan, tetapi damai dan kesejahteraan yang diberikan Tuhan kepada kita yang tertulis dalam Yeremia 29:11. Jadi untuk mendapatkan diri kita juga menuntut orang kita penting juga humor. Jadi humor ini perlunya siapa pelawak yang bikin humor itu berlebih aja. Bukan apa yang ibu yang apa ya, yang ibu yang lama-lama ya. Jadi humor ini tentang secara rumah keluarga kita juga penting humor dan keluarga kita. Jadi humor cenderung untuk kita lebih sehat. Jadi seperti dikatakan, saya sebutkan, jadi dikatakan di Amsal 17 ayat 22, mungkin kita sama-sama tahu,
hati yang gembira adalah obat dan manggung, tetap semangat dan parah mengendalikan Tuhan. Jadi mari kita selalu membuat humor dan bergembira untuk kesehatan kita, seperti yang disebutkan Amsal 17:1. Nah, sekarang bagaimana tentang spiritual dan kawan kelima terakhir spiritual. Spiritual memiliki makna, tujuan, panggilan hidup, kekayaan dengan alam semesta, ekspresi keindahan, kebaikan, dan praktik berhubungan dengan yang transenden. Setelah didefinisikan secara konsisten oleh para imam sebagai pencarian atau hubungan dengan yang suci, ini mungkin saja sebagai pencarian hidup atau hubungan dengan sesuatu. Jadi seperti ini adalah tujuan panggilan hidup. Jadi apa kira-kira mengapa orang yang sangat berharga? Spiritual melalui ekspresi atau rasa makna memberi rasa meningkatkan optimisme dan membantu memberikan rasa tujuan hidup. Ini pada dari pusat semua orang rasa kebenaran. Orang-orang spiritual sering merasakan manfaat kesehatan fisik dan psikologis mereka tangguh dalam menghadapi tantangan. Seperti dikaitan dengan penghindaren perilaku risiko dan melanggar aturan. Dalam kehidupan keluarga, spiritual dikaitan dengan tingkat konflik perkawinan yang lebih rendah, hubungan sosial yang sangat lebih besar, pengasuhan yang lebih konsisten, dan hubungan yang lebih mendukung antara anak-anak dan orang tua mereka. Spiritualis juga telah dikaitkan dengan banyak kekuatan karakter, termasuk kerendahan hati, pengampunan, rasa syukur, kebaikan, harapan, cinta, dan semangat. Melihat keseluruhan ini juga berhubung dengan kasih sayang, altruisme, kesukaan, dan filantropi. Jadi inilah kegunaan dari spiritual. Jadi mari kita renungkan apa orang positif atau hubungan besar prestasi kekebalan dimana oleh spiritualis atau sama dalam hidup kita, bagaimana dengan kita. Nah, semuanya ini sejauh mana Anda merasa bahwa ada satu saja untuk menjadi spiritual bagi semua orang sebagai lawan dari orang-orang yang menemukan jalan mereka sendiri. Bagaimana kita sebagai melalui terlalu orang spiritual kita untuk mereka ini. Tetapi sebagaimana dari ayat ini kita 1 Petrus 5 ayat 1 karena itu lemahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu didirikan kepada Allah Tuhan. Jadi kita dengan hati akan menghadap maka Tuhan kami dan